Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa hayakumullah ayyuhal ikhwah. Kembali kita berjumpa di pertemuan yang ke-36 dari majlis penjelasan kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajurrumiyah, sebuah kitab yang mempelajari ilmu nahwu berdasarkan urutan atau sesuai urutan bab-bab matan Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Teman-teman yang di studio dan teman-teman yang sedang menyimak dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, merahmati kita semua, menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-36. Dan di pertemuan yang ke-36 ini kita akan memasuki pembahasan tentang at-tawabi'. Pembahasan tentang at-tawabi'. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa isim yang marfu' di dalam bahasa Arab, diawali dengan isim fa'il, kemudian diikuti dengan isim naib fa'il. Kemudian setelahnya kita juga mempelajari tentang mubtada dan khabar dan hukum-hukum seputar mubtada dan khabar seperti an-nawasikh yang terdiri dari kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Lalu kita juga mempelajari beberapa istilah tentang fi'il. Ada af'alul istimrar, ada af'alul yaqin, ada af'alut tahwil, ada af'alul dhan. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu at-tawabi'. At-tawabi' ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis wafaqahullahu ta'ala di halaman 197, al-faidatu tsaminatu wal 'ishrun. Pada faedah yang ke-28 atau pada pelajaran yang ke-28 dari kitab Al-Ifadah ini, penulis mengatakan at-tawabi'. At-tawabi' jam'u tabi'. Kata-kata tawabi' itu merupakan bentuk kata jamak dari kata tabi'. Jadi tabi' itu bentuk mufrad atau bentuk tunggalnya, bentuk jamak atau banyaknya adalah tawabi'. Apa itu tabi'? Wa huwa lafzun mutaakhirun da'iman wa yataqayyadu fi i'rabihi bi lafzin mutaqaddimin 'alaihi wa yusamma al-matbu'a. Tabi' itu merupakan suatu lafaz, suatu kata yang selalu datang kemudian, yang selalu datang terakhir. Maksud datang terakhir ini adalah ada kata lain sebelum dia. Ini dia tawabi' atau tabi'. Dia kata yang datang kemudian, ya, datang setelah kata yang lain. Wa yataqayyadu fi i'rabihi, dan terkait i'rabnya, apakah dia termasuk isim marfu' sebagaimana mubtada dan khabar, dan sebelumnya lagi sebagaimana isim fa'il dan naibul fa'il. Maka penulis mengatakan wa yataqayyadu fi i'rabihi bilafdhin mutaqaddimin alaih. Yang disebut tawabi itu adalah, ya, salah satu kenapa dia disebut tawabi itu dikarenakan dalam perkara i'rab, ya, hukum i'rab dia, maka dia yataqayyad, terikat dengan lafaz yang datang sebelumnya, kata yang datang sebelumnya. Oleh karena itu tadi dikatakan kata yang datang selalu mutaakhir. Adanya kata mutaakhir menunjukkan bahwasannya sebelum itu ada kata yang lain yang dianggap mutaqaddim alaihi, ya, yang datang mendahuluinya.
Yang didahului inilah tabi'. Dan i'rab dia adalah mengikuti yang mendahului dia. Wa yusammal matbu'a. Yang mana yang mutaqaddim ini, yang datang awal ini, yang datang mendahului dia ini disebut sebagai matbu'. Jadi ada tabi' secara bahasa adalah yang mengikuti, ada matbu' yang diikuti. Ya. Yang i'rabnya mengikuti itu adalah yang tabi'. Yang datang kemudian itu selalu mengikuti matbu'. Kalau matbu'nya marfu', maka tabi' ini pun marfu'. Kalau matbu' ini mansub, maka tabi' pun ikut mansub. Kalau matbu' ini majrur, maka tabi' pun ikut majrur. Ya. Wa hadha at-tabi'u ya'ti mukammilan li matbu'ihi fil ma'na. Dan tabi' ini di antara fungsi adanya dia adalah mukammilan li matbu'ihi fil ma'na, yakni dia menyempurnakan makna dari si matbu'. Dia menyempurnakan makna dari kata yang datang sebelumnya yang dia ikuti. Fahuma bimathabati syai'in wahid. Sehingga tabi' dan matbu' pembahasan kata yang mengikuti dan kata yang diikuti ini seperti sesuatu yang satu. Ya. Satu tubuh. Ya. Wa tawabi'u arba'atu asya. Nah, tawabi' kenapa kita penulis wafaqahullahu ta'ala meletakkan judulnya at-tawabi, yakni dengan kata yang bentuknya jamak, bukan dengan kata yang bentuknya mufrad tabi'. Karena memang tawabi' itu jumlahnya banyak. Yang akan kita pelajari ya semuanya ini. Wa tawabi'u arba'atu asya. Dan tabi' itu jumlahnya ada 4. Ya, yang disebut tawabi dalam bahasa Arab itu ada 4. Wahya, yaitu an-na'tu, na'at. Kemudian al-atfu, ataf. Yang ketiga at-taukidu, taukid. Dan yang keempat al-badalu, badal. Ya, keempat ini disebut sebagai tawabi yang mengikuti. Ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Wa hadhihi at-tawabi'ul arba'atu laysa laha i'rabun khasun biha. Ya. Kemudian penulis mengatakan dan keempat tawabi' ini dia tidak memiliki i'rab khusus. Mohon diperbaiki pada kata i'rab. Itu bukan alif, ya, bukan hamzah wasal, dia adalah hamzah qata'. Letakkan hamzah di bawah alifnya. Ya. Kita ulangi. Wa hadhihi at-tawabi'ul arba'atu laysa laha i'rabun khasun biha. Keempat tawabi ini yaitu na'tu, na'ataf, taukid dan badal tidak memiliki i'rab khusus. I'rab khususnya apa? Seperti kita katakan isim fa'il itu i'rabnya apa? Rafa'. Nah, ini artinya dia memiliki i'rab khusus. Kalau kita katakan naibul fa'il, i'rabnya apa? Rafa'. Ya. Maka dia memiliki i'rab khusus. Kalau kita katakan maf'ulun bih, sering kita sebut-sebutkan maf'ulun bih, itu i'rabnya apa? Nasab. Jadi dia memiliki i'rab khusus. Adapun kalau ditanya na'at itu i'rabnya apa? Kita tidak bisa menjawabnya dengan i'rab suatu i'rab khusus karena memang tidak memiliki i'rab khusus. Ya. I'rab mereka mengikuti kata yang sebelumnya yang tadi disebut sebagai matbu'. Makanya keempat kata ini disebut sebagai tawabi'. Ya. Jelas ya? Wa innama takunu fil i'rabi hasaba ma qablaha. Diulang lagi oleh penulis. Akan tetapi ya, i'rabnya keempat tawabi ini itu berdasarkan i'rab kata sebelumnya. Walidzalika tusamma tawabi'a. Oleh karena itu keempat ini disebut sebagai tawabi yang mengikuti. Ya, dia cuma mengikuti. Dia ikuti i'rab yang datang sebelumnya. فإذا كان المتبوع مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما وجب أن يكون التابع مثله تماما. Nah, kalau seandainya matbu'nya, kata yang datang sebelumnya, kata yang dia ikuti itu marfu' hukumnya, atau mansub hukumnya, atau majrur i'rabnya, atau majzum i'rabnya, wajib an yakuna tabi'u mithlahu tamaman. Maka tabi' pun wajib seperti
kata yang dia ikuti tamaman. Ya, sama persis. Ya. Kalau matbu'nya yang diikuti marfu', maka tabi' juga marfu'. Baik itu tabi' ini adalah na'tun, ataf, taukid ataupun badal. Wa hadhihi al-arba'atu thalathatun minha tatba'u bighairi mutawassit wal rabi'u wa huwa al-'atfu la yatba'u illa bitawassuti harfin. Kemudian tambahan faedah bahwa dari keempat tawabi ini, 3 di antaranya adalah tabi', pengikut-pengikut yang dia tidak yang dia mengikuti matbu'nya tanpa ada perantara. Jadi antara tabi' dan matbu' ini tidak ada apa-apa sebagai perantara. Ya, mengikutinya secara langsung. Warabi', ya. Sedangkan yang keempat, yang ketiga tadi ini maksud adalah sesuai urutan. Na'tun, ataf dan taukid. Afan. Na'tun, ataf dan na'tun, taukid dan badal. Ya, yang dimaksud 3 di sini adalah na'tun, taukid dan badal. Tidak sesuai dengan urutan yang disebutkan di atas tadi. Ya, di sini sebenarnya penulis belum ingin menjelaskan yang 3 itu yang mana, tetapi begitu kita sebutkan ar-rabi' wa huwa al-'atfu, ya, yang keempat yaitu ataf, berarti yang 3 yang dimaksud adalah yang selain ataf. Nah, yang ataf bagaimana? La yatba'u illa bitawassuti harfin. Dia tidaklah mengikuti matbu'nya kecuali melalui perantara suatu huruf. Kita akan pelajari secara detail tentang keempat tawabi ini di babnya masing-masing insyaallah taala. Ini sebagai muqaddimah. Apa itu tawabi? Berapa jumlahnya? Apa-apa saja tawabi tersebut dan bagaimana hukum i'rab tawabi? Ini pelajaran dari pelajaran yang ke-28 yang di dalam kitab ini. Ya, sebagai muqaddimah untuk pembahasan tawabi yang akan dijelaskan secara terperinci, secara detail setelah ini. Baik, sekarang kita masuk ke tabi yang pertama. Pada halaman berikutnya di al-faidah at-tasi'ah wal 'ashrun, pada faedah atau pelajaran yang ke-29, an-na'tu. Penulis mulai menjelaskan secara khusus tentang bab na'at ini, bab na'tun ini. Apa itu na'tun? Bagaimana contohnya? Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan, man na'tu lughatan wa istilahan. Apa sih an-na'tu atau na'at secara bahasa dan secara istilah? Itu artinya apa? Lughatan as-sifah. Secara bahasa, an-na'tu itu sama dengan as-sifah. An-na'tu itu adalah sinonim dari as-sifah, yaitu sifat. Itu secara bahasa. Istilahan, adapun yang dimaksud oleh para ulama nahwu, ya, dari an-na'tu ini adalah at-tabi'ul mushtaqqu awil mu'awwalu bil mushtaqqi al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fin nakirati. Ini dia secara istilah. Yang disebut sebagai na'at itu adalah sebuah kata yang dianggap sebagai tabi' dan kata tersebut mushtaq. Mushtaq itu apa? Sederhananya mushtaq itu adalah suatu kata yang memiliki akar kata. Ya. Dia merupakan hasil dari kata yang lain. Itu namanya mushtaq. Awil mu'awwalu bil mushtaq, atau dia tidak dianggap sebagai mushtaq. Ya, dia tidak dianggap sebagai mushtaq, tetapi dia dapat ditakwilkan ke suatu isim yang mushtaq. Ya, kita akan lihat nanti. Ini yang pertama. Ya, jadi tabi itu na'at itu adalah tabi yang mushtaq. Artinya na'at itu bukanlah suatu kata yang jamid. Ya, dia bukan suatu kata yang jamid. Taib. Al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif, dan na'at itu adalah suatu tabi' yang mushtaq yang mana dia menjelaskan atau memberikan penjelasan untuk kata sebelumnya yang disebut sebagai matbu' fil ma'arif. Itu kalau seandainya
matbu'nya itu adalah al-ma'arif. Al-ma'arif ini adalah isim yang ma'rifah. Isim yang khusus, sudah maklum. Ya, ini dia ma'rifah. Al-mukhassisu lahu fin nakirat. Dan fungsi tabi yang mushtaq tadi, ya, fungsi na'tun tadi, dia sebagai mukhassis lahu, yakni sebagai pengkhusus. Ya, pengkhusus bagi matbu' fin nakirat. Kalau seandainya matbu'nya adalah isim nakirah. Isim nakirah ini adalah isim yang atau kata yang umum. Begitu ada datang kata yang lain yang dianggap sebagai na'tun atau sifah, maka na'tun ini dia mengkhususkan keumuman yang terkandung pada kata sebelumnya. Ya, nanti insyaallah ketika kita melihat contoh-contoh na'tun, insyaallah kita akan semakin paham dengan definisi na'tun secara istilah ini. Baik, kita lanjutkan. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan, "Fanna'tu wasfun jaa liyasifa ma qablahu wa yusammal man'uta." Jadi na'tun itu adalah sifat. Na'tun itu adalah sifat yang datang pada suatu kalimat, misalnya, ya, adanya na'tun ini adalah liyasifa ma qablahu, untuk mensifati kata yang sebelumnya, wa yusammal man'uta, yang mana kata yang disifati itu dalam bahasa Arab disebut sebagai man'ut. Jadi na'tun itu sifat, man'ut itu yang disifati. Jadi kita sedang membahas tentang kata, sifat, dan yang disifati. Kata sifat itulah dia na'tun. Yang disifati, yang datangnya sebelum sifat, itulah yang disebut sebagai man'ut. Jelas ya? Nah, wal aslu fin na'ti an yakuna wasfan mushtaqqan. Nah, pada asalnya, ya, pada asalnya kata penulis bahwa na'tun itu haruslah berupa isim yang sifah yang mushtaq, wasfun yang mushtaq, yakni suatu sifat yang merupakan kata yang mushtaq, yang memiliki akar kata. Itu pada asalnya. Nah, wasfun yang mushtaq itu apa-apa saja. Wal wasful mushtaqu khamsatu asya. Ketahuilah bahwa yang dikatakan sebagai sifat yang memiliki akar kata dalam bahasa Arab itu ada 5. Yang pertama, ismul fa'il, isim fa'il. Contoh, kalau kita katakan talibun, talibun, ini isim fa'il. Dia memiliki akar kata atau tidak? Iya, memiliki akar kata, yaitu dari kata talaba. Kemudian ismul maf'ul, yang kedua isim maf'ul. Dia juga memiliki akar kata. Anggaplah akar katanya tadi talaba, maf'ulnya adalah, isim maf'ulnya adalah matlubun. Ya, matlubun. Kemudian sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah. Sighah mubalaghah ini hiperbola, ya. Ya, yang menunjukkan makna lebih dari atau paling. Ya, misalnya ini lebih besar dari yang itu, atau ini adalah yang paling besar. Nah, yang bermakna paling dan lebih tadi itu adalah sighah mubalaghah. Afwan, bukan yang bukan yang bermakna lebih atau paling. Ya, tapi yang menunjukkan banyak, ya, hiperbola tadi, ya, hiperbola yang menunjukkan banyak. Misalnya si fulan kadzib. Ini menisbatkan kedustaan kepada si fulan, yakni si fulan itu pendusta. Tapi kalau seandainya dia itu pendusta ulung, dalam rangka kita melebih-lebihkan, ya, dan boleh jadi sesuai dengan realitanya, maka kita katakan fulan kadzab. Nah, kata-kata kadzab itu adalah sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah. Nah, sighah mubalaghah itu adalah kata-kata yang memiliki akar kata. Contohnya saja kadzab tadi. Kadzab itu memiliki akar kata, kadzaba. Ya. Jadi kadzab itu adalah wasfun mushtaq. Nah, na'tun itu harus berupa wasfun mushtaq pada asalnya. Baik, yang keempat contoh wasfun mushtaq yang jenis wasfun mushtaq yang keempat adalah wasifatul musyabbahah. Sifah
musyabbahah. Sifah musyabbahah ini dia disebut sebagai fi'il, ya, dia disebut sebagai fi'il, yakni asal katanya itu fi'il tetapi bermakna sifat, ya. Nah, kalau seandainya asal katanya fi'il dan dia juga bermakna fi'il, yakni bermakna kata kerja, contohnya daraba. Daraba ini fi'il atau tidak? Fi'il apa? Fi'il madhi. Dia fi'il. Maknanya, makna kata ini sendiri fi'il atau tidak? Ya fi'il, kata kerja kan gitu ya. Suatu pekerjaan atau peristiwa, al-hadas, ya. Ketika dia berubah menjadi isim fa'il, ya, daribun, ya kita sebut dia isim fa'il. Tapi ada beberapa kata atau bahkan mungkin banyak di dalam bahasa Arab yang mungkin dia mengikuti bentuk kata kerja. Dia ada disebut fi'il madinya, ada disebut fi'il mudhari'nya, tetapi dia tidak memiliki isim fa'il. Kenapa? Karena meskipun dia dikatakan fi'il madi, fi'il mudhari', tetapi dia tidak mengandung makna kata kerja. Dia mengandung makna sifat. Contohnya hasuna. Kalau di karuma, kabura, hasuna, ya, kita anggap hasuna. Hasuna ini adalah fi'il madi. Kalau kita mengi'rabnya hasuna itu adalah fi'il madi. Yahsunu ini fi'il mudhari'nya. Tetapi dia tidak memiliki isim fa'il. Ya, dia tidak memiliki isim fa'il. Yang dia miliki adalah sifah musyabbahah. Bentuk polanya adalah hasanun. Ya, hasan. Kenapa? Karena pada asalnya seperti itu. Pada asalnya dia di i'rab sebagai asal katanya, akar katanya itu di i'rab sebagai fi'il, meskipun di i'rab sebagai fi'il tapi dia bukan fi'il, dia sifat. Oleh karenanya ketika disetarakan dengan isim fa'il tidak bisa. Dia bukan isim fa'il lagi tapi jadi sifah musyabbahah. Ya, itu dipelajari di ilmu saraf, ya. Taib. Contoh sifah musyabbahah yang lain ada syuja', ya. Ada jawad, ada jawad. Ya, bukan syuja'. Ada jawad, ada syuja', ya, nah. Syuja' sebagaimana disebutkan di buku, ya Hasan tadi, kemudian Karim, ya. Ini beda-beda ya. Syuja' beda polanya dengan Hasan, beda pula polanya dengan Karim. Karim ini sama dengan kabir, saghir, ya. Dan banyak lagi lainnya, itu dibahas di ilmu saraf. Taib. Kemudian wasfun mushtaq yang kelima adalah isim tafdil atau ismut tafdil. Nah, isim tafdil ini yang tadi sempat kita sebut mengandung makna paling atau lebih dari. Tafdil ini yakni membandingkan, ya, dari yang satu ke yang satu. Jadi contohnya ketika kita mengatakan hadza akbaru min hadza, ini lebih besar daripada yang ini. Atau hadza akbaru syai'in, ini adalah yang paling besar. Nah, yang mengandung makna paling atau lebih dari itu adalah isim tafdil. Nah, kelima ini merupakan wasfun mushtaq yang pada asalnya na'tun itu harus berasal dari isim fa'il, berasal dari isim maf'ul bih, dari sighah mubalaghah, dari sifah musyabbah, dan dari isim tafdil. Ya, mari kita lihat contohnya. Contoh na'tun sifat yang berupa isim fa'il. Muhammadun talibun mujtahidun. Perhatikan, Muhammadun ini adalah mubtada, talibun adalah khabar, kemudian disifati dengan kata mujtahidun. Siapa yang disifati dengan kata mujtahidun? Talibnya. Jadi Muhammad ini adalah talib. Talib yang bagaimana? Mujtahidun. Jadi mujtahidun itu adalah sifat bagi talib. Ya, sifat bagi talib atau na'tun bagi talib. Kalau mujtahidun itu na'tun, maka yang sebelumnya namanya apa tadi? Man'ud. Kalau mujtahidun itu disebut sebagai tabi', maka yang sebelumnya disebut sebagai apa tadi? Matbu'. Ya. Yang mengikuti dan yang diikuti. Yang mensifati dan yang disifati. Taib. Perhatikan di situ na'tun dan man'ud i'rabnya sama.
Yang tadi kita bahas di muqaddimah awal. Taib. Contoh na'tun ismul maf'ul, isim maf'ul. Muhammadun talibun mahbubun. Muhammadun talibun mahbubun. Ya, Muhammad adalah talib yang mahbub, yang disenangi atau dicintai. Ya, talibun mahbub. Mahbubun di sini adalah na'tun untuk talib dan bentuknya adalah isim maf'ul. Ya, atau wazannya adalah isim bentuk polanya itu adalah isim maf'ul. Ya, dia mahbub ini adalah bentuk maf'ul dari kata ahabba yuhibbu atau habba yahibbu atau yahabbu, ya. Taib. Kemudian sighah mubalaghah, ya. Contoh na'tun yang berupa sighah mubalaghah. Zaidun rajulun jawadun. Zaid adalah seorang laki-laki yang dermawan. Ya, jawad itu adalah na'tun atau sifat bagi rajulun. Dan jawad itu adalah suatu sifat yang memiliki akar kata. Ya, yang memiliki akar kata. Taib, sifah musyabbahah, contohnya Zaidun rajulun syuja'un. Zaid adalah lelaki yang pemberani. Syuja' itu juga memiliki akar kata. Dia adalah wasfun mushtaq berupa sifah musyabbahah. Kemudian yang kelima ismu tafdil, isim tafdil, contohnya Sa'idun talibun afdalu min Zaidin. Sa'id adalah pelajar atau siswa yang lebih baik daripada Zaid. Jadi afdal itu adalah sifat untuk talib. Jadi Sa'id itu adalah talib. Talib yang bagaimana? Talib yang afdal. Ya, yang lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada si Zaid. Nah, ini kelima wasfun mushtaq yang pada asalnya na'tun itu harus merupakan salah satu dari mereka. Taib. Dari apa yang barusan kita pelajari, maka dapat disimpulkan atau dapat ditarik kesimpulan bahwasanya isim itu ada dua jenis. Ya. Isim itu ada dua macam. Ini tentunya bukan satu-satunya pembagian isim. Kalau ditanya isim itu berapa, tentu harus dipersempit, ya, pembahasannya itu, ya, ini berdasarkan apa? Pembagiannya berdasarkan apa? Nah, di sini yang dimaksud adalah pembagian isim berdasarkan apakah dia memiliki akar kata atau tidak. Maka terbagi menjadi dua. Falismu naw'an, kata penulis. Ya, bahwasanya isim itu ada dua macam. Ada mushtaqun, ada jamidun. Kenapa kita menjelaskan pembagian isim berdasarkan ini? Karena memang tadi berkaitan dengan pembahasan tentang na'tun. Bahwasanya na'tun itu adalah tabi' yang mushtaq. Jadi pada asalnya na'tun itu adalah suatu kata yang berasal atau yang berupa wasfun mushtaq. Maka dari sini kesimpulannya isim ditinjau dari ini, maka terbagi menjadi mushtaq dan lawannya adalah jamid. Mushtaq huwal ma'khudhu min ghairi, yaitu kata yang diambil dari kata yang lain, kata yang memiliki akar kata. Kal amthilatis sabiqah, seperti contoh-contoh yang tadi. Ya, yang isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah, sifah musyabbah dan isim tafdil. Nah, kebalikannya jamid, aksuhu. Ya, maksud jamid itu adalah kebalikan dari mushtaq. Maksudnya apa? Ghairul ma'khudhi min ghairi, aw la yu'khadh min ghairi. Dia tidak diambil dari kata yang lain. Ya, memang dari sananya seperti itu. Kira-kira bahasa kita seperti itu. Ya, memang dari sananya seperti itu. Ya. Contohnya rajulun. Ya, rajulun, hajarun. Ya, rajulun, laki-laki dewasa. Hajarun, batu. Qalamun, pena. Hadza, isim isyarah, ini, ya, untuk yang dekat. Asadun, singa. Ya, kemudian jamalun. Ya. Apa jamal? Unta. Nah, ini semuanya adalah isim-isim yang jamid, yakni tidak memiliki akar kata. Taib. Kembali lagi pada hukum asal na'tun tadi.
Ya, kata penulis tadi, al-aslu fin na'ti kama taqaddama an yakuna wasfan mushtaqqan. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa pada asalnya na'tun itu harus berupa wasfun mushtaq. Harus berupa salah satu dari kelima wasfun mushtaq yang tadi kita jelaskan. Walakin tapi yajuzu fin na'ti ay yakuna isman jamidan, boleh juga, ya, boleh juga dalam keadaan tertentu ketika dibutuhkan na'tun itu berupa isim jamid. Ya, artinya dia boleh keluar dari kaedah asalnya, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Bisyarti an yasihha ta'wiluhu bismin mushtaq. Asalkan isim yang jamid tadi boleh atau sah juga maknanya kalau seandainya ditakwilkan ke isim yang mushtaq. Jadi kalau ditakwilkan maknanya ke suatu isim yang mushtaq, maka tetap sah. Kalau tidak sah, maka ketika itu tidak boleh menggunakan isim jamid menjadi suatu na'tun atau suatu sifat. Maksudnya, ai idza kana yusawi isman mushtaqqan fil ma'na, yakni ketika serupa dengan isim mushtaq dalam maknanya, wa yakunu dzalika fil halati taliyah. Tetapi di sini penulis membimbing kita kapan sih isim jamid itu bisa menjadi na'tun? Kapan saja? Di keadaan-keadaan yang seperti apa? Ya, yang kita boleh menggunakan isim jamid menjadi na'tun dalam artian ketika itu isim jamidnya itu bisa ditakwil ke suatu isim yang mushtaq dan maknanya masih sama. Nah, keadaan yang pertama, ya, keadaan yang pertama, idza kana yadullu ala tashbih. Kalau seandainya menunjukkan penyerupaan, ya, menunjukkan adanya penyerupaan, adanya kemiripan. Nahu, contoh, rajulun Zaidun rajulun asadun. Zaid adalah laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang singa. Nah, Zaid adalah laki-laki yang singa. Asad tadi sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dia adalah isim jamid. Tetapi di sini dia sebagai na'tun. Ya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena asadun di sini ditakwilkan atau bisa ditakwilkan ke bentuk isim mushtaq yang artinya adalah syuja'. Asad di sini dimaknai sebagai syuja'. Jadi ketika kita mengatakan Zaidun rajulun asadun, dipahami oleh lawan bicara bahwasannya sama dengan kita mengatakan Zaidun rajulun syuja'. Kalau sama, maka boleh. Ya. Tapi ketika seseorang mengatakan Zaidun rajulun asadun, tidak ada satupun yang memahami asadun ini dengan makna yang lain yang berupa wasfun mushtaq, maka tidak bisa. Ya, tapi kalau dapat ditakwilkan dan maknanya menjadi sama, memang itu yang diinginkan oleh mutakallim, maka sah. Boleh kita menggunakan isim jamid sebagai sifat. Contoh lain, Sa'idun rajulun jamalun. Ya. Sa'id adalah laki-laki onta. Apa sih? Onta itu lambang apa sih? Lambang kesabaran. Ketika seseorang dikatakan onta, maksudnya adalah dia orang yang penyabar. Ya. Nah, sabar, ya, ini kita bisa menggunakan sobir, ya, bahwasanya Sa'idun rajulun sabir, dan sah atau tidak kita menggunakan sobir? Boleh, karena sobir adalah isim fa'il. Kalau kita gunakan sobur, penyabar banget gitu kan artinya. Karena sobur itu adalah sighah mubalaghah, menunjukkan sifat sabarnya itu sangat tinggi. Ya, Sa'idun rajulun jamalun, maksudnya jamal di sini adalah sabur. Ya. Kemudian Zaidun alimun jabalun. Zaid adalah alim yang jabal, alim yang gunung. Maksudnya apa sih? Jabal di sini rasikh, kokoh. Seakan-akan kita mengatakan Zaidun alimun rasikhun, alim yang rasikh, yang kokoh keilmuannya. Nah, maka keadaan yang pertama yang membolehkan kita untuk menggunakan isim jamid sebagai na'tun itu adalah ketika adanya tashbih antara apa? Antara isim jamid ini dengan takwilannya yang berupa wasfun mushtaq. Ada kesamaan, kemiripan. Ya, syuja' mirip sama asad. Ya, memang asad ini melambangkan syaja'ah, keberanian.
sabur sama dengan jamal, karena jamal ini memang melambangkan sabar, kesabaran. Rasikh sama dengan jabal, karena gunung itu melambangkan kekokohan. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, idza kana masdaran, kalau seandainya isim jamidnya itu adalah masdar. Tapi ingat, masdarnya ini, masdar itu tidak termasuk, tidak dianggap sebagai wasfun mustaq. Ya, dia memang mustaq. Nah, bedakan isim mustaq sama wasfun mustaq. Masdar ini memang ismun mustaq, isim yang berasal dari suatu kata. Ya, isim yang berasal dari suatu kata. Bahkan sebahagian ulama nahwu malah kebalikannya, mengatakan masdar inilah asal kata. Nah, intinya kalau seandainya bagi pendapat yang mengatakan fi'il madhi adalah akar kata, asal kata, maka masdar merupakan turunan kata. Ya. Dia disebut mustaq, tetapi isim mustaq, bukan wasfun mustaq, karena dia bukan sifat. Yang sifat itu yang fa'il, maf'ul, ya, sighah mubalaghah, sifah musyabbah, dan isim tafdhil. Taib. Kalau seandainya dia masdar, maka dia tidak dianggap sebagai wasfun mustaq, artinya dianggap sama seperti jamid. Nah, tetapi boleh menggunakan dia sebagai na'tun dengan syarat apa tadi? An yasihha ta'wiluhu bismin mustaq atau biwasfin mustaq, ya. Sah penakwilannya dengan wasfun mustaq. Taib. Contoh, Muhammadun rajulun adlun. Pernah dengar kata adlun, ya? Bahkan dalam istilah mustalah hadis, adlun itu dah seperti takwilannya itu sudah ma'ruf. Ya, adlun inilah adil. Adil. Adlun itu adalah adil. Ya, seperti ketika menafsirkan hadis sahih. Al-hadithul ladzi rawahu al-adlu ad-dhabitu 'anil adli ad-dhabiti ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illah. Dari orang yang adil tapi menggunakan kata masdar. Ya. Taib. Contoh, Muhammad rajulun adlun. Muhammad adalah laki-laki yang adlun, yang adil, ya. Boleh menggunakan masdar karena bisa atau sah ditakwilkan ke bentuk fa'ilnya, yaitu adil. Contoh kedua, Sa'idun rajulun thiqatun. Thiqah. Ya, ajib, ya, kita sering menggunakan kata thiqah dan kita tahu makna thiqah yang kita katakan itu adalah orang yang terpercaya. Ya. Yang terpercaya, yang dipercayai. Ya. Yang terpercayai itu objek atau tidak? Ya, kata-kata ini menunjukkan objek, ya, yang terpercaya. Objek itu dalam bahasa Arab adalah maf'ulun bih, ya. Nah, thiqah dia adalah masdar. Ya, dia adalah masdar. Kalau isim fa'ilnya itu apa? Asal kata thiqah dulu. Asal kata thiqah itu apa? Wathaqa yathiqu. Ya. Isim fa'ilnya adalah wathiq. Maf'ulnya adalah mauthuq. Ya, masdarnya adalah thiqah. Ya. Taib. Thiqah ini bisa ditakwilkan, ya, bisa ditakwilkan ke wasfun mustaq, yaitu amin. Nah, amin ini baru sifat. Ya, baru dia sifat. Ya. Taib. Amin yang artinya juga sama dengan thiqah, yaitu terpercaya. Taib. Contoh yang keadaan yang ketiga, kapan kita bisa menggunakan isim jamid menjadi na'tun. Idza kana isman mausulan. Ketika isim jamidnya adalah isim mausul. Ketika isim jamidnya berupa isim mausul. Jadi isim mausul, ya, dianggap lawan dari wasfun mustaq, dan dia bukan wasfun mustaq. Ya, dia sama seperti jamid, ya. Nah, kalau seandainya dia isim mausul, maka boleh kita menggunakannya sebagai na'tun. Ya, sebagai na'tun. Tetapi ini bukan semua isim mausul. Ya. Semua isim mausul boleh dijadikan sebagai na'tun kecuali man sama
Man sama ma, maka tidak bisa sama sekali dalam keadaan apapun menjadi sifat. Ya, tapi selain man dan ma daripada isim-isim yang mausul, maka tidak apa-apa. Insyaallah tentang pembahasan isim mausul ini akan dibahas secara khusus juga nanti di bab-bab yang akan datang. Taib. Contohnya hadarat talib, telah hadir si siswa. Siswa yang bagaimana? Alladzi najaha, yang telah sukses. Nah, kata-kata alladzi najaha itu bisa ditakwilkan atau tidak? Bisa. Menjadi apa? An-najih kita tukar dengan isim fa'il. Sama artinya. Itu hadarat talibun najih sama artinya dengan hadarat talibul ladzi najaha. Sama-sama siswa yang sukses itu telah hadir. Itu maknanya. Ya. Sama juga dengan contoh yang kedua, hazihi hiyad durusul lati nasakhtuha. Hazihi hiyad durus. Ini rupanya pelajaran-pelajaran yang sudah aku copy. Ya, yang sudah aku salin. Nah, yang sudah aku salin ini merupakan sifat bagi kata sebelumnya, yaitu pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang telah kusalin. Yang telah kusalin ini bisa kita takwilkan ke suatu isim atau suatu sifat yang mustaqqah, yaitu al-mansukhah. Al-mansukhah bentuknya maf'ul. Nah, ketika kita mengatakan hadhihi hiyad durusul lati nasakhtuha, itu semakna dengan hadhihi hiyad durusul mansukhah. Ini dia pelajaran yang tadi saya copy atau saya salin, atau mungkin bisa bermakna yang saya telah hapus. Ya, saya telah hapus. Taib. Yang keempat, keadaan yang keempat, idza kana kalimata dzu allati bimakna sahib. Apabila isim jamidnya itu adalah kata dzu, yang mana dzu ini bermakna sahib, tuan. Ya, pemilik atau yang. Ya. Contohnya, Anda mengatakan tentang seseorang yang mungkin Anda anggap berilmu, Anda katakan huwa dzu ilmin, dia adalah orang yang berilmu. Ya. Anda melihat ada orang yang memiliki harta, kita katakan huwa dzu malin, dia pemilik harta atau dia yang memiliki harta. Ya, atau dia berharta, kan gitu. Itu makna dzu. Nah, apabila isim jamidnya adalah dzu, maka boleh dia menjadi na'tun bagi kata sebelumnya. Contoh, Muhammadun talibun dzu khuluqin. Muhammad adalah talib yang dzu khuluq. Dzu khuluq ini bisa kita takwilkan menjadi sahibu khuluq, karena memang dzu bermakna sahib. Nah, sahib itu wasfun mushtaq atau tidak? Naam, dari kategori isim fa'il. Ya, isim fa'il. Baik, Muhammad adalah seorang talib yang memiliki akhlak mulia. Ya, yang berakhlak gitu. Contoh lainnya, ja'a rajulun dzu ilmin. Ya, maksud dzu ilmin adalah sahibu ilmin, sama seperti kita mengatakan ja'a rajulun sahibu ilmin, dan sahibu ilmin adalah isim fa'il, berarti dia wasfun mushtaq. Ketika dzu ilmin dapat ditawilkan ke sahibu ilmin, oleh karena itulah kata-kata dzu ini boleh dijadikan sebagai na'tun meskipun dia bukan wasfun mushtaq. Keadaan yang kelima, idza kana isman mansuban. Idza kana isman mansuban, kalau seandainya isim jamidnya berupa isim yang mansub. Isim mansub ini yang apa? Isim yang merupakan nisbat kepada sesuatu. Contoh, Ahmad Rimanda Ar-Riyawi. Ar-Riyawi ini adalah isim mansub, penisbatan ke Riau. Misalnya Ahmad Rimanda Al-Indonesi. Al-Indonesiyu. Al-Indonesiyu itu adalah ismun mansub karena dinisbatkan kepada Indonesia. Ya. Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhariyu. Al-Bukhariyu ini adalah isim mansub penisbatan ke Bukhara. Ya.
tafsir As-Sa'di. Ya, kata-kata As-Sa'di itu adalah isim mansub, dinisbatkan kepada Ali Sa'id. Ya. Ali Sa'id dan seterusnya. Ini namanya ismun mansub. Contoh, iltaqaitu birajulin riyawiyyin. Saya berjumpa dengan seseorang lelaki berasal dari Riau. Jadi berasal dari Riau itu merupakan sifat bagi laki-laki yang tadi disebutkan. Nah, meskipun Riyawi itu bukan wasfun mushtaq, ya, tetapi dia adalah kata yang dapat kita takwilkan kepada isim, kepada wasfun yang mushtaq. Ya, takwilannya bunyinya bagaimana? Mansubin ila Riau. Nah, kata-kata mansub coba perhatikan. Wasfun mushtaq atau tidak? Ya, apa? Isim maf'ul. Mansub, maf'ul. Ya, ketika kita mengatakan iltaqaitu birajulin riyawiyyin, semakna dengan perkataan kita iltaqaitu birajulin mansubin ila Riau. Ya. Maka tidak mengapa kita menjadikan Riyawi sebagai Riyawi di kalimat ini sebagai na'tun atau sifah. Contoh kedua, darastu fil jami'atil islamiyyati. Al-islamiyah itu juga kata yang mansub, dinisbatkan kepada Islam. Yang islamik, ya berarti dia islamiyun atau islamiyatun. Darastu fil jami'ah, saya belajar di universitas. Universitas yang bagaimana? Al-Islamiyah, Universitas Islam. Nah, Al-Islamiyah di sini bisa di-i'rab sebagai na'tun. Kenapa? Karena dia isim yang mansub. Kalau dia isim yang mansub, meskipun dia jamid, tetapi dia dapat ditakwilkan kepada kata mansub bentuk maf'ul. Jadi ketika kita mengatakan darastu fil jami'atil islamiyah, maknanya sama dengan perkataan kita darastu fil jami'atil mansubati ilal Islam. Ya, di universitas yang menisbatkan kepada Islam. Ya. Ini dia beberapa keadaan yang mana selain wasfun mushtaq yang 5 tadi boleh menjadi na'tun atau sifat bagi kata sebelumnya. Ya, meskipun bukan wasfun mushtaq. Baik. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita ambil pelajaran selanjutnya tentang na'tun, ya, dan ini merupakan pelajaran terakhir untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Meskipun kita belum menyelesaikan pembahasan na'tun, namun kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik. Selanjutnya aghradun na'ti. Ya. Perlu kita ketahui tentang aghrad. Aghrad itu adalah jamak dari gharad, yaitu tujuan-tujuan dari na'tun. Yakni maksudnya adanya na'tun itu tujuannya untuk apa? Ya. Adanya kata sifat yang mensifati kata sebelumnya itu untuk apa? Ya. Tujuannya itu apa? Ini perlu kita pelajari supaya sempurna pemahaman kita tatkala kita menggunakan na'tun ini. Kenapa sih kita menggunakan kata-kata na'tun ini? Untuk apa tujuannya? Kan gitu. Baik. Kata penulis, ma hiya aghradun na'ti 'inda an-nuhah, diawali dengan pertanyaan, apa sih tujuan-tujuan adanya na'tun, menyebutkan na'tun atau sifat, kata-kata sifat, ya, menurut para ulama nahwu. Penulis mengatakan waffaqahullah, lin-na'ti aghradun kathiratun ahammuha wa ashharuha isti'malan ma yali. Tadi apa sih tujuan-tujuan na'tun menurut ulama nahwu? Maka jawabannya na'tun, ya, menurut mereka itu memiliki aghrad, tujuan-tujuan yang sangat banyak. Yang paling penting dan yang paling populer digunakan oleh mereka, oleh orang Arab, itu adalah beberapa tujuan yang kita tulis, yang ditulis di buku Al-Ifadah ini. Ini tidak semuanya. Ini ahammul aghrad.
wa ashharuha isti'malan. Ini adalah yang paling penting, ya, yang paling banyak digunakan. Yang pertama, tawdihul man'ut. Ya, tujuan yang pertama adanya na'tun adalah untuk lebih memperjelas si man'ut. Untuk lebih memperjelas kata yang disifati kata yang datang sebelumnya itu. Wa dzalika idza kana al-man'utu ma'rifatan wa yaltabisu bi ghairihi. Nah, dia menjadi disebut penjelas bagi man'ut apabila man'utnya itu adalah suatu kata yang ma'rifah. Ya, yang mana dia boleh jadi meskipun sudah ma'rifah, sudah khusus ya, tapi boleh jadi masih iltibas, masih campur aduk, dapat dipahami, tidak dapat dipahami langsung, boleh jadi masih campur aduk dengan yang lainnya. Ya, makanya tadi ketika menjelaskan atau dijelaskan tentang makna na'tun secara istilah disebutkan tadi al-mukhassisu lahu fil ma'arif. Al-muwaddihu lahu fil ma'arif. Na'tun ini tujuannya adalah untuk mentaudih, untuk memperjelas lagi man'ut, kata yang disifati yang sebenarnya sudah ma'rifah tapi masih belum jelas. Ya, harus lebih dijelaskan lagi. Contoh, najaha Zaidun. Zaid ini kata yang ma'rifah, ya, kata yang sudah ma'rifah. Ya, misalnya kalau si mutakallim mengatakan Zaid, ya, Zaid, si fulan yang diajak berbicara sebenarnya sudah tahu Zaid, tapi dia mengetahui ada dua Zaid. Dia tahu ada Zaid yang ini, ada Zaid yang itu, tetapi dia tidak tahu maksud dari mutakallim pembicara itu Zaid yang mana. Tapi kata Zaid dalam bahasa itu sudah dianggap ma'rifah, sudah khusus. Ya. Nah, untuk lebih memperjelas ditambahlah misalnya na'tun atau sifat yang membedakan yang satu dengan yang lain. Nah, misalnya ada Zaid dalam kelas ini dari orang Indonesia, ada Zaid asal Mesir. Maka kita berikan kata nisbat isim mansub tadi misalnya sebagai na'tun untuk memperjelas kata yang disifati tadi. Jadi najaha Zaidun, Zaid telah najah, telah berhasil. Zaid yang mana kita tambahkan sebagai kata sifat al-misriyu, Zaid yang berkebangsaan Mesir. Nah, jadi tambah jelas dia. Ya. Kemudian contoh yang kedua, safara Sa'idun, Sa'id telah safar. Sa'id ini nama orang, setiap nama orang itu ma'rifah. Tapi meskipun dia ma'rifah, ya, dia anggap telah diketahui, tapi boleh jadi masih iltibas. Ya. Ketika si mutakalim yang dia maksud adalah Sa'id yang panjang, yang tinggi, tetapi boleh jadi kalau seandainya di dalam kelas itu ada Sa'id juga yang pendek, boleh jadi atau mungkin nggak dipahami bahwasannya Sa'id ini adalah Sa'id yang pendek tadi. Mungkin saja. Nah, maka perlu penjelasan. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan na'tun. Safara Sa'idun at-tawil. Telah safar Sa'id yang tinggi itu. Ya. Jadi bukan Sa'id yang pendek gitu. Ini tujuan yang pertama, tawdihul man'ud. Memperjelas lebih jelas lagi untuk kata man'ud. Kemudian yang kedua, takhsisul man'ud. Sebagaimana tadi dikatakan, makna na'tun secara istilah dia adalah tabi'un mushtaqun. Ya, tabi'ul mushtaqu awil muawwalu bil mushtaq al-muwaddihu lahu al-muwaddihu liman'utihi atau limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat. Nah, jadi di dalam definisi ini sudah disebutkan tujuan na'tun yang kedua adalah mukhassis, sebagai pengkhusus bagi man'ut, untuk lebih mengkhususkan lagi si man'ut. Wa dzalika idza kana al-man'ut nakirah. Itu ketika man'utnya, kata yang disifati adalah kata yang umum. Nah, ketika kata itu umum, tentu ini lebih sulit lagi untuk menentukannya, untuk memahami siapa sih yang dimaksud. Maka dengan adanya na'tun itu bisa mengkhususkan, ya, mempersempit. Contoh, najaha talibun, ya, telah sukses si siswa. Ini kan umum sekali nih. Siswa kelas berapa, siswa orang mana, siswa yang seperti apa, kan umum sekali. Ketika kita tambahkan misriyun,
maka dia mengkhususkan yang umum ini. Maka yang najah tadi adalah siswa yang berkebangsaan Mesir. Ya, itu baru mempersempit sedikit saja. Ya, paling tidak dia sudah mengkhususkan. Ya, lebih mengkhususkan pembicaraan ini atau najah ini untuk talib yang Misri atau berkebangsaan Mesir. Baik, contoh lainnya, zarana rajulun alimun amsi. Zarana rajulun, telah mengunjungi kami seseorang. Seseorang yang seperti apa? Yang bagaimana? Ini umum sekali. Maka tambahkan na'tun untuk mengkhususkan rajul itu rajul yang bagaimana? Rajul alim. Artinya yang mengunjungi kami itu bukan rajulun jahil, tapi rajulun alim. Baik. Ini tujuan yang kedua. Yang biasanya dipakai oleh para orang Arab itu tujuannya adalah antara yang 5 yang akan kita bahas ini. Kemudian yang ketiga, al-madhu. Apa itu al-madhu? Pujian, sanjungan. Ya. Nahwu contoh, anta talibun mujtahidun. Anta mubtada, talibun khabar. Khabarnya ini dikasih sifat, kata sifat. Kamu adalah siswa. Siswa yang bagaimana? Mujtahidun. Apakah di sini si guru ingin memperjelas kamu itu talib yang seperti apa? Tentunya meskipun boleh, tapi jarang. Biasanya ketika guru mengatakan seperti itu, dia ingin menyanjung dan memuji muridnya. Anta talibun mujtahidun. Masya Allah, gitu kan? Nah, ini diantara tujuan na'tun juga, untuk memberikan sanjungan atau pujian. Contoh lainnya, marartu bi Zaidin al-Karimi. Saya melewati atau melewati si Zaid yang al-Karim, yang orangnya itu baik, dermawan, ya, orangnya mulia. Dia ingin menyanjung Zaid, ya, bukan ingin mensifati. Ya, artinya dalam contoh yang ketiga, tujuan yang ketiga ini, ya, boleh jadi al-Karim di sini ya adalah untuk dzam, untuk mencela syaitan, ya, untuk mencela syaitan. Taib. Kelima, at-taukid. Tujuan na'tun yang kelima adalah untuk taukid, penegasan. Ya, contohnya najaha talibun wahidun. Kalau kita katakan najaha talibun saja tanpa na'tun, ya, boleh atau tidak? Sama enggak artinya dengan tambahan wahidun tadi? Sama, hanya saja pada kata pada penambahan wahidun ada penegasan gitu. Ya, najaha talibun, yakni talibun ini satu, karena talibun itu mufrad. Tapi begitu kita katakan najaha talibun wahidun, mungkin ingin menegaskan di sekolah ini cuma satu orang siswa yang sukses misalnya. Ya. Kemudian contoh lain, ishtaraitu kitabaini itsnaini. Ishtaraitu kitabaini itsnaini. Saya membeli 2 buku. Sejatinya kalau kita mengatakan ishtaraitu kitabain, itu sudah dapat dipahami jumlah 2 itu. Tapi penambahan itsnaini itu agar kalimatnya lebih mengandung penegasan, penekanan seperti itu. Nah, ini khusus untuk bilangan 1 dan bilangan 2. Ya, itu datang untuk penegasan atau taukid. Ini beberapa aghrad atau tujuan dari na'tun ketika orang Arab menggunakan na'tun. Itu kalau tidak untuk tawdihul man'ud, takhsisun nakirah, untuk al-madhu, al-dham, atau untuk at-taukid, atau untuk yang lainnya. Namun yang 5 ini adalah yang aham, yang paling penting, dan ashhar isti'malan atau akthar isti'malan, yang paling banyak dan paling populer digunakan. Yakni kebanyakan orang-orang menggunakan na'tun ya untuk 5 tujuan tadi. Itu maksudnya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada malam hari ini dapat dipahami dengan baik, bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pondasi awal untuk mempelajari pelajaran-pelajaran atau bab-bab na'tun yang lainnya yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, dimulai dari anwa'un na'ti, pembagian tentang
na'tun, dan insyaallah kita juga akhiri dengan itu ya. Tapi karena pembahasan ini panjang, makanya kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan, mungkin 2 pertemuan, boleh jadi juga 3 pertemuan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.